warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aditya Nugraha. Di sini saya ingin menjelaskan eksistensi mediasi penal dalam hukum pidana. Ya, pada dasarnya mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau disebut dengan istilah ADR. Di mana kepanjangan dari ADR alternatif dispute resolution yang lazim diterapkan dalam perkara perdata. Yang dimana salah satu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi penal diambil dari kata mediasi. Dalam mediasi menurut Martin Wright merupakan suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu, serta dengan bantuan pihak ketiga secara langsung maupun tidak, yang memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan memungkinkan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Mediasi penal menurut Mardawi, walaupun pada umumnya mediasi penal itu sering terjadi pada kasus ataupun sengketa perdata, namun dalam praktiknya sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi yang dilakukan para pejabat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah. Selama ini mediasi penal ataupun mediasi penyelesaian di luar pengadilan dalam perkara pidana tidak mempunyai aturan ataupun dasar formal ataupun formilnya, sehingga sering terjadi kasus ataupun perbuatan yang pidana yang dilakukan ataupun diselesaikan dengan cara informal. Mediasi penal baru mau diatur pada tahun 2019 dalam rancangan KUHP pasal 152, salah satunya mengatur kewenangan ataupun gugurnya kewenangan penuntutan jika pada poin D telah ada penyelesaian di luar proses ataupun di luar pengadilan. Mediasi penal terdapat berbagai macam. Kalau menurut Markus Ali, yang pertama tradisional village or tribal model. Menurut model ini pada intinya memecahkan konflik antara warganya. Jadi yang menyelesaikan konflik itu pelaku dengan korban dipertemukan, lalu di situ ada ikut serta pencampur tangan dari warga ataupun masyarakat setempat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Tujuan utamanya yang pertama untuk ketenangan dan kedamaian agar tercipta kembali di masyarakat tersebut. Yang kedua, victim offender mediation model. Model ini dengan cara menempatkan pelaku yang pertama untuk ketenangan dan kedamaian agar tercipta kembali di masyarakat tersebut. Yang kedua, victim offender mediation model. Model ini dengan cara menempatkan pelaku dan korban kejahatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana SPP. Korban diberi hak untuk bertanya mengapa dia menjadi korban. Bertanya kepada pelaku. Tujuannya agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatan ataupun tindak pidana yang dilakukannya. Yang kedua, di sini dapat menyelesaikan dengan hasil hitungannya bisa diterima dari kedua belah pihak. Terus di sisi pelaku, korban menerima permintaan maaf dari pelaku. Yang ketiga, model yang ketiga, community panel or court model. Di sini membelokkan kasus pidana tersebut dari penuntutan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel, yang melibatkan unsur mediasi dan negosiasi. Di sini pejabat lokal dapat mempunyai lembaga sendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut. Maksudnya pada community ini dialihkan dari yang seharusnya itu diselesaikan menurut pengadilan ataupun secara hukum konvensional, dibelokkan ke mediasi ataupun diselesaikan menurut musyawarah ataupun hukum adat yang ada di dalam masyarakat tersebut. Biar lebih fleksibel ataupun tidak terjadinya terlalu kaku hukum yang ada di Indonesia ini. Eksistensinya mediasi penal menurut eksistensinya mediasi penal di kalangan internasional. Mediasi penal dikenal pertama kali pada tahun 1974 oleh Kitchener, Ontario, Kanada. Program ini menyebar ke Amerika Serikat, ke Inggris, dan ke negara-negara Eropa lainnya. Di Inggris menyelesaikan kejahatan dilakukan oleh anak-anak itu yang pertama kali diterapkan di Inggris. Lalu
diterapkan kembali ataupun diterapkan juga setelah itu ataupun diterapkan juga pada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak hanya pada anak-anak. Nah, kalau menurut Badan Nawawi, mediasi penal ini bisa diterapkan ke semua tipe tindak pidana ataupun ke semua tipe pelaku tindak pidana. Nah, di sini menurut Badan Nawawi tidak memisahkan antara pelaku tindak pidana anak dan dewasa. Jadi mediasi penal itu bisa diterapkan ke semua tipe, tidak hanya pada anak, tidak hanya pada dewasa, tapi keseluruhan. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.